Dimulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Garinda Galang Hertisa Palsesa Dwi. Di sini nanti saya mau memaparkan tentang sistem pelaporan NEDOC Score untuk IGD RSUD SLG Kabupaten Kediri. Nah, share screen dulu ya. Nah, judul aktualisasi yang saya ambil adalah upaya deteksi dini kredit pasien dengan penerapan sistem pelaporan NEDOC Score di IGD UUBK RSUD Simpang 5 Gumul Kabupaten Kediri. Disusun oleh saya sendiri, yaitu Garinda Galang Hertisa Palsesa Dwi sebagai perawat pelaksana atau perawat terampil. Nah, peta konsep dari aktualisasi yang saya ambil adalah yang pertama, rancangan aktualisasi atau pemecahan inovasi sudah di ACC dengan Pak Sujiman sebagai kasih keperawatan dan juga mentor. Terus sudah konsultasi ke Dr. Christopher Simanjutak selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat. Sudah mengetahui juga untuk Pak Slamet selaku Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat. Nah, kita di tahap ini, sosialisasi sistem pelaporan NEDOC dan kalkulator NEDOC via Zoom. Nanti ada pengisian kuesioner, saya bagikan di WA, dan yang terakhir nanti membentuk tim PIC data. Sebenarnya kan sudah ada tim PIC-nya, nanti tinggal dioptimalkan saja, dan pelaksanaan pengisian format sistem pelaporan. Serta nanti ada pengawasan, seperti itu. Baik, ini singkatnya dari RSUD SLG, nggih. Perbup Kediri nomor 6 tahun 2021, UBK RSUD Simpang 5 Gumul Kabupaten Kediri sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pelayanan kesehatan. Nah, RSUD SLG sendiri adalah RSUD tipe C non pendidikan nggih, dengan kapasitas rawat inap 160 bed dan instalasi gawat darurat sekitar kurang lebih 22 bed. Nah, jumlah kunjungan pasien di RSUD tahun 2021 ini ada peningkatan dan juga penurunan. Pada bulan-bulan seperti Maret, April, terus Juni, terus Juli, ini peningkatan gara-gara banyak pasien COVID. Sampai totalnya di bulan Agustus itu mencapai 4.846 pasien. Nah, seperti ini gambarannya. Ini di UGD lama dulu. Terus sebenarnya apa itu crowded? Nah, crowded itu sebenarnya definisi secara umumnya belum ada, tapi dari beberapa ahli sudah mencetuskan definisinya, yaitu semua bed di IGD penuh, pasien diletakkan di koridor IGD karena rawat inap penuh, jadi sampai nandon-nandon seperti itu. IGD tidak menerima pasien baru atau mengalihkan ambulan yang akan datang. Jadi kalau seumpama ada rujukan dialihkan karena bed kita sudah penuh, tidak bisa menerima. Ruang tunggu penuh, dokter IGD sibuk, dan waktu tunggu pemeriksaan lebih dari 1 jam. Nah, di standar ARK 2.2, yaitu unit gawat darurat yang penuh dan sesak dan tingkat hunian rumah sakit yang tinggi dapat menyebabkan pasien menumpuk di daerah unit gawat darurat dan menciptakan sebagai tempat sementara menunggu rawat inap. Mengelola alur berbagai pasien selama menjalani asuhan masing-masing menjadi sangat penting dalam hal mencegah penumpukan yang selanjutnya mengganggu waktu pelayanan dan akhirnya juga berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Jadi kalau seumpama
keadaan UGD benar-benar crowded, benar-benar padat seperti itu, dan tidak bisa pindah ke rawat inap, nah, kemungkinan besar nanti keselamatan pasien pun juga akan terancam. Nah, dampaknya seperti apa? Itu ada. Jadi dampaknya bagi perawat ada, bagi pasien juga ada. Yang pertama yaitu dampaknya inefisiensi operasional di IGD. Jadi saking IGD ruwetnya keadaannya semakin banyak, jadi operasional itu tidak bisa berjalan secara lancar. Pasti ada yang tertunda, entah nanti dari segi laborat, dari segi foto dada, atau dari segi perawatnya sendiri karena alatnya yang terbatas. Nah, itu nanti akan makin lama. Lalu yang kedua ada peningkatan lama tinggal pasien di IGD. Nah, karena rawat inap juga penuh, terus tidak bisa diisi, IGD-nya nandun, otomatis banyak pasien pasti nginep-nginep di IGD. Sebenarnya untuk rawat jalan maksimal itu adalah 2 jam boarding time-nya. Untuk rawat inap bisa 6 sampai 8 jam. Untuk yang ketiga, dampak ketiga adalah mortalitas atau morbiditas meningkat. Nah, mortalitas itu adalah angka kematian. Nah, itu bisa meningkat. Terus morbiditas adalah angka terjangkitnya suatu penyakit pada kurun waktu tertentu. Untuk yang keempat, potensi terjadinya medical error. Seperti contohnya kita mau menginjeksi obat atau kita mau memeriksa pasien. Nah, nama-namanya kadang juga sama. Kita nginjeksi kadang karena banyak orang kita jadi kepayahan, terus kita bisa lalai, entah dalam hal dosis ataupun nama obat itu juga bisa berbahaya. Nah, untuk yang terakhir yaitu bisa menyebabkan kelelahan petugas sehingga berisiko penurunan kualitas pelayanan. Nah, kalau kualitas pelayanan kita menurun, otomatis juga makin banyak komplain yang akan masuk. Nah, terus bagaimana cara pengukuran tingkat crowded IGD? Nah, sementara kadang kan kita sendiri seperti, oh pasiennya crowded, pasiennya banyak, pasiennya nggak bisa pindah dan lain-lain, tapi kita tidak tahu cara validasinya seperti apa, yang benar-benar terbukti seperti itu. Kadang kita cuma asal bicara, oh crowded, karena pasiennya OB-nya 16 atau berapa. Nah, tapi tidak ada tingkat pengukurannya. Nah, itu sebenarnya ada salah satunya menggunakan Sistem Nasional Emergency Department Overcrowding Score atau NEDOC. Nah, ini saya ngambil juga tidak asal-asalan karena saya sudah studi ke beberapa jurnal internasional. Di sana juga menjelaskan tentang memakai sistem NEDOC pada IGD yang sistem tersentral. Nah, NEDOC sendiri apa? Yaitu sistem pengukuran numerik kuantitatif yang telah divalidasi untuk mengukur gambaran tingkat kepadatan pasien di IGD. Nah, jadi sistemnya nanti kita menghitung dan hasilnya nanti antara rentang 0 sampai 200. Nah, tapi NEDOC tidak untuk mengevaluasi kepadatan. Jadi hanya untuk mendeteksi dan memperkirakan gambaran kondisi pasien. Jadi tidak bisa buat mengevaluasi, oh ternyata kinerja IGD nggak baik karena skor NEDOC-nya seperti ini. Nah, itu salah. Jadi hanya untuk memperkirakan gambarannya saja, tidak untuk mengevaluasi. Nah, variabel dalam NEDOC sendiri ada 7. Ini lebih enaknya tak buat A, B, C, D, E, F, G. Sebenarnya ada nama-nama tersendiri juga. Ini untuk yang A, mewakili jumlah bed IGD. Nah, bed IGD tadi kan kita 22. Untuk yang B, jumlah bed rumah sakit. Dan menurut SK yang terakhir, 160 bed. Untuk yang C, mewakili jumlah pasien yang sedang dilayani di IGD. Ini termasuk yang sedang di koridor juga. Untuk yang D, jumlah pasien di IGD yang menggunakan ventilator atau respirator. Untuk yang E, jumlah pasien IGD yang sudah diputuskan rawat inap tapi masih nunggu di IGD, jadi belum bisa pindah. Untuk yang F,
waktu terlama pasien IGD yang boarding sejak diputuskan rawat inap. Jadi lama menunggunya pasien yang mau pindah rawat inap itu sampai berapa? Kalau di COVID kemarin bisa sampai 1 sampai 2 hari malah. Untuk yang G, waktu tunggu pemeriksaan bagi pasien paling akhir. Jadi kalau sama pasien itu datanya bersamaan, otomatis dokter jaganya kan cuma 1 atau 2. Memeriksanya juga nggak bisa langsung bareng serentak. Nah, jadi waktu pemeriksaan paling akhirnya ke pasien nomor 3 itu berapa? Dalam hitungannya nanti jam. Nah, contohnya seperti ini. Contoh kondisi di IGD, jumlah bednya sesuai IGD kita ya, 22. Jumlah bed di rumah sakitnya 160. Jumlah pasien yang sedang dilayani 10. Jumlah pasien menggunakan ventilatornya tidak ada, 0. Untuk jumlah pasien IGD yang sudah diputuskan rawat inap, tapi menunggu di IGD 2. Waktu terlama pasien IGD yang boarding yaitu 30 menit atau 0,5 jam, jadi satuannya dibuat jam semua. Untuk waktu tunggu pemeriksaan bagi pasien paling akhir 18 menit, berarti 0,3 jam. Nah, rumusnya memakai ini. Ini rumus yang sudah distandarisasi dari beberapa jurnal internasional juga memakai rumus yang ini, yaitu 8,5 kali C per A. C-nya adalah jumlah pasien yang sedang dilayani di IGD dibagi jumlah bed di IGD. Terus ditambah 600 dibagi dikali E per A. E per B. Mohon maaf, E per B. Nanti jumlah pasien IGD yang sudah diputuskan rawat inap tapi masih menunggu di IGD dibagi sama jumlah bed rumah sakit. Terus ditambah 13,4 kali D. Nah, D ini apa? D ini adalah jumlah pasien IGD yang menggunakan ventilator. Untuk selanjutnya ditambah 0,93 kali F, yaitu waktu terlama pasien IGD yang boarding sejak diputuskan rawat inap. Yang G-nya yaitu 5,6 kali 5,64 kali G, yaitu waktu tunggu pemeriksaan bagi pasien paling akhir, yaitu lalu dikurangi 20. Jadi kalau menurut rumus nanti jadinya seperti ini. Pakai hitungan matematika, pakai koma-komaan juga, hasilnya 28,657. Jadi dibulatkan menjadi 29. Nanti masuknya digolongkan pada 6 parameter ini. Nanti masuk kemana? Jadi ada parameternya ada 0 sampai 20 adalah not basic, 21 sampai 60 adalah basic, 61 sampai 100 adalah extremely basic but no overcrowded, 101 sampai 180 severely overcrowded. Untuk 181 sampai 200 bisa dangerously overcrowded atau biasanya disebut disaster. Nah, berarti kalau 29 masuk pada BC. Jadi sibuk saja seperti itu. Nah, ini daripada mumet-mumet hitung-hitungan tadi, saya sudah membuatkan kalkulator tapi menggunakan localhost. Nanti bisa diakses di UGD biar teman-teman enak dalam perhitungannya. Sudah saya coding, saya buatkan kalkulatornya seperti ini. Jadi jumlah bed di IGD diisi 22, jumlah bed di RS 160. Ini sesuai kasus yang di atas tadi ya. Jumlah pasien yang dilayani di IGD 10, untuk yang menggunakan ventilatornya 0, lama waktu pasien pindah rawat inap 0,5, jumlah pasien IGD menunggu masuk rawat inap 2, untuk waktu tunggu pemeriksaan paling akhir yaitu 0,3. Setelah itu dijumlahkan menjadi 29. Lebih ringkas, lebih simpel. Nanti untuk kesimpulannya seperti apa bisa dilihat di bawahnya ada kolom tersendiri. Nah, untuk format pelaporan NEDOC sendiri, saya telah membuat formatnya itu sesuai tema tadi. Saya singkatkan A, B, C, D, E, F, G biar enak. Tapi di bawahnya ada keterangannya juga. Biar teman-teman nanti saat mengisi tidak lupa. Nah, sebenarnya mengisi ini kalau idealnya itu adalah setiap jam.
Tapi karena saya juga tahu teman-teman sibuk di IGD, jadi mengisinya kita evaluasi setiap 4 jam sekali. Nah, jadi yang pertama dia diisi hari dan tanggal, terus diisi jamnya seperti jam 7. Nanti jumlahnya yang A ini jumlah bed di IGD tetap ya, jumlahnya konstan yaitu 22. Bed di rumah sakit tetap 160. Nanti pasiennya sedang dilayani berapa? Tadi kan 10, berarti ditulis saja 10. Untuk yang poin D, jumlah pasien IGD yang menggunakan ventilator tidak ada, ditulis saja 0. Untuk yang E, jumlah pasien IGD yang sudah diputuskan rawat inap, tapi masih menunggu, berarti tadi ditulis 0,5. Untuk yang G-nya ditulis 0,3 karena sudah diputuskan rawat, sudah pasien pemeriksaan paling akhir. Untuk yang E tadi rawat ya, yang E tadi jumlah pasien IGD yang sudah diputuskan rawat inap itu 2. Jadi NEDOC skornya totalnya yaitu 29. Lalu di sini NEDOC levelnya nanti masuk ke BC, lalu kita beri paraf. Cuma seperti itu, nanti setiap 4 jam sekali dalam 24 jam selama setiap hari, 7 hari dalam 1 minggu. Nah, harapannya pelaporan ini bisa terus dijalankan karena kemarin saya sempat bincang-bincang sama Pak Slamet, Dr. Christopher, sama Pak Sujiman, ingin format pelaporan ini terus dilakukan di IGD biar pengawasannya lebih enak terhadap kondisi di IGD-nya. Entah nanti apakah pemetaan di IGD kekuatan perawatnya seperti apa juga bisa, tapi tidak untuk mengevaluasi ya, hanya untuk melihat gambarannya saja. Nah, laporan singkatnya seperti itu. Ini saya tambahkan lagi contoh kalkulatornya. Jadi seperti ini ya, diisi di lembar nedok, yaitu hari dan tanggal. Misalkan kita ambil Jumat tanggal 22 bulan 10 2021. Nah, terus kita isi di poin A, yaitu 22, poin B 160, ini konstan, poin C 6, D-nya 0, E-nya 2, F-nya 3, lalu G-nya 0,5. Setelah itu kita masukkan ke dalam kalkulator. Jumlah bed 22, bed RS 160, jumlah pasiennya dilayani tadi 6, menggunakan ventilator 0, lalu lama waktu pasien yang menunggu 3, terus jumlah pasien yang menunggu 2, lalu lama pemeriksaannya yang bagi pasien terakhir yaitu 0,5 atau setengah jam. Kalau kita nanti mengklik clear, nanti akan hilang semua, jadi kliknya computed ya. Nah, kalau hasilnya seumpama danan, itu berarti ada yang salah, jangan panik. Mungkin nolnya itu komanya harus titik, bukan tanda koma, tapi tandanya tanda titik. Setelah mendapat hasil, kita tulis di NEDOC score, yaitu tadi 17. Nah, setelah itu kita tulis NEDOC levelnya, yaitu not BC. Jangan lupa dikasih paraf. Nah, cuma seperti itu ya untuk mengisi pelaporan NEDOC dan juga cara penggunaan kalkulator NEDOC. Mudah kan? Nah, saya juga sudah memudahkan teman-teman dalam untuk pengisian ini biar nggak umet-umet kayak ujian matematika ya. Nah, setelah ini nanti akan saya bagikan juga kuesioner untuk diisi teman-teman untuk melihat seberapa paham teman-teman terkait materi yang sudah saya sampaikan dan juga untuk melihat apakah teman-teman dulu sudah pernah apa belum mengisi NEDOC di rumah sakit atau instansi yang sebelumnya teman-teman bekerja. Nah, monggo mumpung saya masih ada di sini, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang bingung, monggo disampaikan. Nah, hening sekali ya. Saya jika tidak ada yang ingin bertanya,
kemungkinan teman-teman sudah paham semua karena sistem pelaporan ini sangat mudah dan juga sudah saya buatkan kalkulator dengan harapan bisa mengisi lebih mudah lagi, tidak mumet-mumet. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan dari teman-teman, saya ucap berterima kasih karena teman-teman sudah ikut berpartisipasi dalam aktualisasi ini, gunanya untuk memajukan IGD kita agar menjadi IGD yang memberikan pelayanan prima, berorientasi pada mutu dan juga keselamatan pasien. Baik, akhir kata dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.